Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita siap menyembah Tuhan, bermazmur bagi nama Tuhan, sebab Dia layak dipuji, disembah. Katakan amin. Boleh sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik bagi hidup kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Sembah padamu
setia. Pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Ku selalu menantimu untuk memulihkanku.
memuji, menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita bersama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita, katakan amin. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tepuk tangan sama-sama. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tepuk tangan sama-sama dari rumah-rumah. Kami naikkan pujian kami Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan kami. Sorakan tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Come on, katakan Allah sumber kuatku, oh oh. 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 Sorakan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari
puji Tuhan. Kita terus siapkan hati kita sebab kasih setia Tuhan yang terus menuntun hidup kita sampai hari ini. Sebab Tuhanlah sumber kekuatan kita, katakan amin. Amin. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu.
buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami ada Tuhan untuk kami memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik sungguh baik. Tiba saatnya ya Tuhan, hari ini kami mau bersyafaat. Kami rindu memberkati para pemimpin rohani kami, bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyortora Harjo Tuhan. Terima kasih buat keempat wakilnya, terima kasih buat keluarga besarnya. Engkau berkati hamba-Mu dengan melimpah-limpah kekuatan, kesehatan, umur panjang, pewahyuan yang baru, tuntunan yang baru. Tuhan limpahkan bagi para pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa memberkati pemimpin rohani kami atas Cibubur Raya. Bapak Pendeta Yan Peter Panggaribuan Tuhan. Berkati hamba-Mu. Berkati Tuhan seluruh keluarga besarnya. Dan terima kasih buat kedua wakilnya. Terima kasih untuk para staf gembala di Cibubur Raya. Terima kasih Tuhan. Engkau pakai setiap mereka Tuhan. Dengan melimpah-limpah dengan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih tuntunan yang baru Tuhan limpahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami memberkati untuk bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih buat Presiden dan Wakil Presiden atas Indonesia. Terima kasih buat aparat tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya hari-hari ini Engkau telah atau sedang memulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami. Biar damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Berkati Tuhan biarlah hari-hari ini kami percaya Tuhan api Pentakosta yang ketiga. Tuhan curahkan dari Sabang sampai Merauke. Dan kami percaya ada penuaian jiwa yang besar sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan kami membawa hati kami Tuhan. Untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan pesan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati, kami percaya setiap kami yang mendengar akan beroleh kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa melalui siaran online ini ya, untuk kembali sekarang kita mempelajari firman Tuhan ya, yang akan memberikan terus tuntunan dan kekuatan arahan bagi perjalanan hidup kita. Saya berdoa agar apa yang saya ingin bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya akan ajak kita semua melihat dan mempelajari Mazmur Fatsal yang ketiga. Ya, Mazmur Fatsal yang ketiga ini adalah tulisan Daud dari apa yang pernah dia alami dalam hidupnya. Mazmur Fatsal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dulu ya. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya, tapi kita akan awali dengan dua ayat pertama. Mazmur 3 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, itu keterangan ya dari situasi yang Daud alami ketika dia menuliskan Mazmur ini. Jadi bukan pada waktu dia senang Mazmur ini keluar sebagai ungkapan yang dia tuliskan untuk kita juga hari ini. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan dia bilang begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah saudara, dalam hidup kita terkadang bahkan sering ya, masalah itu muncul tanpa terduga oleh kita. Ya, yang namanya bencana, yang namanya kejadian-kejadian yang gak enak. Biasanya itu seringkali datang secara tiba-tiba. Ya, nggak pernah terpikir sebelumnya, tiba-tiba itu terjadi dalam hidup kita. Artinya kita sering dikejutkan oleh hal-hal yang nggak enak dalam hidup kita. Nah, saya mau cerita ya, saudaraku, di pandemi ini pun siapa yang sudah menduga bahwa sekolah-sekolah harus tutup,
Saya percaya tidak pernah ada orang yang menduga itu. Tidak pernah ada orang yang sudah terpikirkan bahwa sekolah akan tutup, pabrik harus tutup, mall harus tutup, kantor harus tutup. Ya, siapa yang duga kemana-mana kita harus pakai masker. Sehingga kita nggak tahu orang lagi senyum atau lagi cemberut sama kita. Siapa yang menduga bahwa kita nggak boleh bersalaman lagi Bapak Ibu Saudara. Semoga ini hanya berlaku untuk sementara waktu. Ya, siapa yang menduga kita nggak boleh traveling lagi? Situasi-situasi ini terjadi secara mendadak dalam hidup kita. Bahkan kalau saya mau cerita lebih jauh, siapa yang menduga kota-kota besar di dunia untuk beberapa waktu lamanya mereka menjadi kota yang sepi dan bahkan kota yang mati. Saudara lihat Wuhan, beberapa bulan menjadi kota yang sepi. Paris, New York sampai hari ini, London, ya, dan Jakarta. Menjadi kota-kota yang sepi, di mana orang harus lebih banyak di rumah, tidak boleh keluar. Saudaraku, apa yang kita alami hari ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang sudah memprediksinya. Ya, kejadian yang gak enak ini datang tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Sekarang ketakutan, ya, itu menjadi suasana hati dari seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang duga? Nah, Daud juga ketika Mazmur ini dia tulis, dia sedang mengalami sebuah kejutan yang gak enak dalam hidupnya. Siapa yang menduga? Ya, Daud pun tidak pernah menduga bahwa akhirnya dia harus meninggalkan istananya, melarikan diri sebagai buronan yang dikejar dan dicari-cari. Ya, siapa yang menduga bahwa rakyat yang dulunya memuja-muja Daud, membangga-banggakan Daud, sekarang berbalik, ya, mengejar dan memusuhi Daud. Siapa yang menduga penasehatnya yang bernama Ahitofel, yang dulunya setia bekerja untuk Daud, tiba-tiba dia menjadi salah satu orang yang menentang dan memusuhi Daud. Dan siapa yang menduga? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Yang dari kecil Daud dengan kasih yang besar, Daud pelihara dan besarkan anak ini. Anak yang dilatih berperang untuk mengarahkan panahnya kepada lawan-lawan Israel. Sekarang anak ini mengarahkan panahnya kepada ayahnya sendiri. Saudara bisa dibayangkan keterkejutan Daud. Ya, bisa dibayangkan pukulan yang berat yang sedang dialami oleh Daud. Dan yang lebih mengenaskan Bapak Ibu, para ahli Alkitab sepakat kejadian ini terjadi di masa tua Raja Daud. Kira-kira Daud berumur 65 tahun, kira-kira. Di mana orang harusnya tinggal pensiun, menikmati semua kerja keras yang dia kerjakan di masa mudanya. Tapi justru di masa tuanya Daud harus menanggung pukulan yang mengejutkan, yang begitu berat dalam kehidupannya. Untuk Bapak Ibu bisa tahu gambaran yang lebih real apa yang dialami Daud. Mari saya ajak kita melihat dalam 2 Samuel, pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Ya, ini adalah cerita tentang apa yang dilukiskan dalam Mazmur 3 tadi. Ya, 2 Samuel 15 ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Daud yang biasanya bersuka cita. Kita tahu Daud kan pemazmur yang penuh dengan sukacita. Tapi kali ini karena pukulan yang tiba-tiba ini, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Bahasa aslinya meratap. Berarti lebih hebat, lebih parah daripada menangis. Dan bukan cuma sambil menangis, dikatakan kepalanya berselubung. Seolah dia malu, dia gak berani tampil, dikenali dan diketahui orang lain. Dia harus menyelubungi kepalanya. Bahasa lain berkata, bukan cuma berselubung tapi tertunduk, tidak berani melihat dan menatap orang lain.
Kita mengerti, saudara, kenapa dia lakukan itu. Siapa yang gak malu? Siapa yang gak malu? Seorang raja yang dulu dikagumi, sekarang dibenci. Siapa yang gak malu? Ya, seorang ayah yang dikhianati anaknya sendiri. Pasti malu. Orang ngomong apa nanti? Wah, ini bapak yang gak bisa didik anaknya. Wah, ini raja ya yang sekarang harus melarikan diri dan sebagainya. Makanya dikatakan kepalanya berselubung dan ia berjalan, keterangan berikutnya, ia berjalan dengan tidak berkasut. Ini menandakan pelariannya adalah tindakan yang sangat terburu-buru, tergesa-gesa. Karena memang ini keadaan genting, dia nggak bisa siapkan properti dan logistik untuk dibawa dalam pelariannya, sampai kasutnya pun tidak sempat dia pakai. Berarti situasinya sangat genting pada saat itu. Dikatakan juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masih ada rakyat yang bersama dengan Daud, ya, tapi mereka juga masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Daud masih punya pengikut tetapi tidak bisa membantu dia. Tidak bisa mengubah keadaannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara lihat, inilah keadaan yang Daud alami. Ada sebuah pukulan yang sangat tiba-tiba. Ada sebuah pukulan yang tidak pernah dia prediksi sebelumnya. Dan itu terjadi justru di masa tuanya. Mungkin kita sedang mengalami hal yang sama. Pandemi ini merupakan pukulan yang mengejutkan buat kita. Ya, pandemi ini merupakan pukulan yang begitu berat untuk kita. Mungkin gara-gara pandemi kita harus menanggung malu, saudaraku. Ya, berita baiknya kita nggak sendiri. Bukan karena kita kurang rohani, bukan, jangan menyalahkan diri, ya. Mungkin karena saya ya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Daud seorang pemazmur yang disukai oleh Tuhan. Seorang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan pun harus mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, mari kita kembali ke Mazmur 3, Bapak Ibu. Kita mau tahu dalam situasi seperti itu apa sih yang Daud lakukan? Ya, karena kita juga ya jangan sampai salah meresponi keadaan yang sama yang sedang kita alami. Kembali ke Mazmur pasal 3, ayat 1 dan ayat 2 kembali saya mau bacakan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dalam 2 ayat pertama ini Daud tidak malu-malu, dia berseru kepada Tuhan, dia ceritakan apa adanya, dia enggak gengsi, dia enggak takut dituduh kok raja lemah begitu. Dia enggak takut dituduh ya enggak punya iman dan sebagainya. Saudara, kita pun enggak perlu gengsi untuk mengakui bahwa kita lemah. Kita enggak perlu malu untuk mengakui bahwa kita enggak bisa apa-apa. Justru Tuhan cari orang-orang yang sadar bahwa kita enggak bisa apa-apa. Bapak Ibu tahu Mazmur 3 ini termasuk jenis Mazmur ratapan. Ya, kitab Mazmur itu ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Ada jenis Mazmur pengajaran, ada Mazmur ziarah, dan ada Mazmur ratapan. Dan yang lebih uniknya, dari 150 pasal yang ada di kitab Mazmur, ternyata ada 54 Mazmur ratapan. Jadi sepertiga lebih bahkan dari Mazmur yang ada ternyata jenisnya adalah Mazmur ratapan. Jadi kitab Mazmur adalah kitab yang isinya lebih banyak ratapan. Ya saudaraku, 54 jenis Mazmur ratapan. Ini bukti Alkitab memberi ruang untuk umat Tuhan meratap. Ya, ini bukti bahwa Tuhan siap mendengar, siap menampung setiap ungkapan perasaan ya yang diutarakan oleh anak-anaknya. Enggak perlu pura-pura kuat, Saudara.
akui saja bahwa kita memang takut hari-hari ini. Akui saja bahwa kita memang gak bisa apa-apa. Ya, merataplah. Anda dan saya diizinkan untuk meratap. Anda dan saya diizinkan untuk mengaku bahwa kita gak bisa apa-apa. Anda dan saya diizinkan. Dan Tuhan punya ruang untuk menampung semua ungkapan seperti itu. Nah, setelah di 2 ayat pertama Daud meratap, ya, lihat ayat yang ketiga, saya akan teruskan. Nah, dari ayat 2 ke ayat 3, coba kembali ke ayat 2 saja ya. Ayat 2, kata terakhirnya adalah Selah. Baru setelah itu ada ayat yang ketiga. Apa arti Selah? Kenapa ditulis di situ? Selah adalah jeda, Bapak Ibu. Selah adalah kalau dalam sebuah lagu, ya, Selah adalah di mana semua penyanyi diam, hanya musik instrumen yang bermain. Sementara semua penyanyi diam dan mulai merenungkan makna dari nyanyian itu. Jadi Selah artinya pause, jeda. Ya, saudaraku. Nah, Daud setelah berseru, meratap, dia berselah. Dia berdiam diri. Dia tidak bersuara apa-apa. Setelah dia ungkapkan semua seruannya, dia ambil waktu tenang. Dia ambil waktu pause di mana dia berdiam diri. Ya, saudaraku, mari kita pun ambil cara yang sama. Ya, setelah kita mengungkapkan, melepaskan semua, ya, apa yang kita rasakan, cobalah berdiam diri, saudaraku. Ya, cobalah tenang. Cobalah beri waktu untuk Tuhan mungkin meresponi seruan kita. Daud berselah, berdiam diri, ya, menenangkan diri. Dan saudara lihat ayat 3. Ya, ayat 3 kelihatan ada suasana yang berbeda. Tidak lagi ratapan, ya, tetapi mulai ada nuansa optimis. Mulai ada nuansa kebangkitan. Ayat yang ketiga saya akan bacakan demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kalau Bapak Ibu masih kurang jelas, saya akan bantu dengan menampilkan Alkitab suara, saudaraku ya. Di Google itu ada aplikasi Alkitab suara, ada banyak memang versinya. Nah, coba Bapak Ibu dengarkan ya versi yang saya mau tunjukkan. Nanti perhatikan ya perubahan dari ayat 2 ke ayat 3 setelah kata Selah. Maka ada perubahan ucapan dari apa yang Daud nyatakan dalam ayat yang ketiga. Silakan, selamat mendengar saja. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Oke, saudara sudah tahu perbedaannya setelah kata Selah, ya. Setelah kata Selah, Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai. Ya, nyanyiannya mulai indah. Setelah kata Selah, ayat 1 dan 2, nadanya meratap, meminta dikasihani, merasa enggak berdaya.
Tapi setelah kata Selah, mulai ada nyanyian yang keluar. Nyanyian optimisme, nyanyian yang mulai berfokus kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2, ketika dia meratap, dia berfokus pada lawan-lawannya. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, saudaraku, itu ayat 1 dan 2. Tapi ayat 3, dia mulai fokus kepada Tuhan. Yang adalah perisai yang mengelilingi, yang melindungi. Ya, bahasa aslinya mengelilingi. Perisai yang mengelilingi. Dia mulai sadar. Jadi ayat 1 dan 2, dia tahu musuhnya banyak. Tapi setelah dia berdiam diri, setelah dia saat teduh, setelah dia mulai menenangkan dirinya, dia mulai sadar ada perisai Tuhan yang melindungi dirinya. Ada perisai yang mengelilingi kehidupannya. Lalu dia juga ingat, Tuhanlah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara tahu, waktu dia meratap, dia hanya menundukkan kepala, berjalan naik ke Bukit Zaitun dengan tertunduk dan berselubung. Tapi setelah dia berdiam diri, dia berselah. Dia mulai masuk hadirat Tuhan. Maka dia mulai melihat bahwa Tuhanlah kemuliaannya. Dan mulai dia berani mengangkat kepalanya. Saudara, di tengah keterkejutan kita karena pandemi ini, mari ambil banyak waktu untuk berdoa. Bukankah kita juga dibatasi aktivitas sosial kita? Ya, inilah kesempatan untuk kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Masuk dalam selah. Pause, ya, jeda, di mana kita lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Sehingga pergaulan kita dengan Tuhan akan mengalihkan perhatian kita tidak lagi kepada musuh-musuh kita terus, tapi mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, keintiman kita dengan Tuhan membuat kita sadar akan kemuliaannya, membuat kita sadar akan perlindungannya yang masih berlaku dalam hidup kita. Lalu saya lanjutkan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah lagi. Ya, Daud berdiam diri lagi. Mari lakukan terus. Ya, keintiman kita dengan Tuhan, bangun terus. Ya, jeda, selah, kita lakukan terus dalam hidup kita. Dan saudara lihat ayat yang kelima. Setelah 2 kali selah, Daud lakukan. Ayat yang kelima dikatakan, aku membaringkan diri, lalu tidur. Saudara, orang kalau lagi stres, itu sulit tidur. Dan kita sudah tahu bagaimana stresnya Daud. Bagaimana pukulan yang begitu hebat sedang dialami Daud. Biasanya orang gak bisa tidur. Kita yang kena masalah yang gak sehebat Daud saja, sudah gak bisa tidur. Daud tidak terkena insomnia. Sulit tidur. Daud tidak perlu dibantu dengan obat tidur. Tapi dia berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Kenapa? Karena dia sudah menenangkan diri. Dan akibat menenangkan diri, dia mulai ingat Tuhan adalah perisainya. Tuhan adalah kemuliaannya. Tuhan adalah pelindungnya. Akibatnya dia bisa membaringkan diri. Bukan karena masalahnya sudah lenyap. Tidak. Absalom masih mengejar dia. Ahitofel masih mengkhianati dia. Tapi Daud bisa tertidur. Dan dia enggak tidur terus-terusan. Saudaraku. Dia tidak tidur untuk melarikan diri. Lalu dikatakan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada orang yang enggak berani bangun. Maunya tidur terus karena mau melarikan diri. Tapi Daud tidak tidur terus. Waktunya bangun, dia bangun. Dia siap menghadapi kenyataan hidupnya. Ya, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 6. Aku tidak takut. Lihat, perubahannya luar biasa. Ayat 1 dan 2 kelihatannya Daud takut sekali. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang memusuhi aku dan sebagainya.
Ayat 1 dan 2 kelihatan begitu takut. Tapi ayat 6 berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ada suasana yang berubah. Sekali lagi, saudaraku, sekali lagi, bukan berarti masalah Daud sudah selesai. Ya, masih ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. Masih ada banyak orang yang menginginkan dia ditangkap, dia dipermalukan dan sebagainya. Ya, jadi yang berubah adalah suasana hatinya, keadaannya belum berubah. Dan inilah juga yang kita bisa dapatkan. Mari, ya kita tahu situasi enggak tahu kapan ini bisa berubah. Ya enggak ada seorang pun yang tahu. Yang kita tahu mungkin masih lama nih keadaan-keadaan seperti ini. Enggak apa-apa, di luar belum berubah tidak apa-apa. Tapi Tuhan bisa rubah hati kita. Ambil waktu untuk selah. Mulai dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Ya, kita lihat di ayat yang ke-8. Langsung kita lihat ayat ke-8. Nanti saya akan tunjukkan kembali ayat yang kedua. Ya, 2 ayat ini sebagai penutup pembanding dari apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 8 Daud menutup Mazmur pasal 3 dengan statement begini. Dari Tuhan datang pertolongan. Dia yakin. Nah, bandingkan ayat 2. Coba ya, Bapak Ibu lihat kembali ayat 2. Dia bilang di ayat 2 bahwa orang-orang menjudge dia, mengata-ngatai dia. Tuhan gak mungkin tolong kamu kali ini. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ya, jadi dia dengar tuh orang seperti sedang menentukan nasib Daud. Daud kali ini habis kamu. Daud kali ini gak ada kesempatan untuk kamu. Ya, Tuhan gak mungkin berpihak lagi kepada kamu. Itu kata orang. Mungkin kita dengar juga. Ya, tetangga bilang, aduh habis kita kali ini. Ya, gak mungkin sembuh kita kali ini. Gak mungkin survive kita kali ini. Akan ada banyak suara-suara negatif di luar. Daud pun mendengar orang berkata bahwa tidak ada pertolongan Tuhan kali ini. Tapi ayat 8 tadi saudaraku lihat. Ya, Daud tidak mau percaya omongan orang. Daud tidak mau pegang apa yang orang katakan. Dia bilang begini ayat 8, dari Tuhan datang pertolongan. Ya, artinya dia bilang, kamu boleh ngomong bahwa kali ini gak ada pertolongan, tapi aku tetap yakin, ya, akan datang pertolongan dari Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud lebih percaya pada pengenalannya akan Tuhan yang dia sudah punya. Makanya saudaraku, mari kenali Tuhan kita. Daud adalah orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa dibohongi oleh apa kata orang. Dari pengalamannya dia mengenal Tuhan. Makanya orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin tertipu oleh apa kata dunia ini. Hari ini saya berdoa ya agar kita bisa menghadapi situasi yang sama ini, ya tidak perlu harus dibantu obat tidur, saudaraku. Tidak perlu kita harus mengalami insomnia dan sebagainya. Ya, saya berharap tekanan boleh ada, tapi saya berdoa agar kita tetap sehat, kita bisa tidur dengan baik, kita bisa bangun dengan segar. Ya, karena kita mau lakukan hal yang sama, kita mau banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berselah. Sehingga kita ingat bahwa kita punya Allah perisai dan pelindung. Serta dialah kemuliaan dan dari dialah datang pertolongan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah ya. Semua penderitaan ada masanya akan selesai. Ya, hanya Tuhan yang kekal. Penderitaan tidak pernah kekal. Sukses pun tidak kekal. Hanya Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kami telah dengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memberikan kami dasar untuk tetap berharap, dasar untuk tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini. Umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan tayangan ini, menyaksikan tayangan ini, Tuhan menjamah dan memberkati kami semua. Biar firman ini tidak hanya membuat kami semakin tahu, tapi firman-Mu hari ini mengubahkan hidup kami. Diberkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada.
Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari supaya setiap kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk perjamuan kudus. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, maka kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Oleh karena itu, barang siapa makan roti dan minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, maka dia berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita. Jangan simpan dosa, mari kita menguji hati kita. Supaya ketika kita makan tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini, maka kita berkenan kepada Tuhan. Mari, saya ajak kita semua datang kepada Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan Engkau baik dan sungguh sangat baik. Ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami, perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari ini Engkau sedang membawa setiap kami masuk ke gunung kudus-Mu Bapa. Mempersiapkan diri sebagai umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita persiapkan hati kita. Mari kita ambil roti. Sabaralama kata gamoralama ya sanda mukara baralama kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi tangan kanan kita. Sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita persiapkan cawan. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu, hajat segala perbuatan-Mu. Haleluya. Sidaya moral maya sate, sidaya moral maya sate. Haleluya. Sidaya moral maya sate, sidaya moral maya sate, sidaya moral maya sate. Haleluya.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat rahmat kasih anugerah-Mu melalui perjamuan kudus yang kami sudah terima Bapa. Kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan begitu luar biasa dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kau layakkan kami dan kasih setiamu membawa kami lebih lagi Tuhan. Naik ke gunung kudus-Mu. Bahkan kami Tuhan sedang dibawa oleh Tuhan. Memiliki keserupaan dengan Kristus lebih lagi Tuhan. Memiliki dimensi rohani yang lebih lagi Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya Engkau sedang membawa umat-Mu. Engkau sedang membawa gereja-Mu Tuhan. Kepada pelayanan, penuaian jiwa besar-besaran. Amanat agung Tuhan Yesus. Pengurapan Pentakosta yang ketiga itu turun atas setiap kami. Sehingga Tuhan kami percaya. Ketika kami menerima pengurapan Pentakosta yang ketiga, maka sesungguhnya Engkau telah mempersiapkan setiap kami Tuhan, memiliki dimensi rohani yang lebih lagi Bapa. Sehingga apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, baik itu segala berbagai macam ujian dan pencobaan di masa pandemi COVID-19 ini Bapa. Tapi kami sungguh percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu dahsyat dan luar biasa mempersiapkan kami, meneguhkan dan menguatkan kami. Sehingga kami akan dapat dan dimampukan oleh Tuhan melalui berbagai ujian-ujian pencobaan yang kami alami. Dan bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi yang sakit. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sudah menanggung semua kelemahan tubuh dan sakit penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Bukan hanya secara fisik kami percaya juga Tuhan. Bahkan secara ekonomi juga Tuhan. Hari-hari ini sedang Engkau membawa kami Bapa masuk di dalam rencana dan rancangan-Mu. Ketika kami taat dan setia kepadamu, maka Engkau akan membuka jalan memberkati kami. Sehingga tidak ada satu orang pun di antara kami Tuhan yang mengalami keadaan-keadaan kesulitan yang sedemikian rupa. Tapi kami percaya oleh pertolongan-Mu, oleh anugerah-Mu, kami diberkati Tuhan dengan berkat yang berkelimpahan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Persiapkan hatimu. Terimalah berkat, kasih anugerah yang berlimpah, limpah dari Allah Bapa. Di dalam Putra yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan berkemenangan dan sangat diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Menyaksikan betapa heran perbuatan-Mu Tuhan, dan menikmati indahnya kasih-Mu. Melupakan semua yang lalu dan memandang kepadamu, bawaku bersama-Mu Tuhan selamanya. Bawaku bersama